Tapi kan Rasulullah nangis dan sedih ketika dengar kabar pembunuhan Imam Husain. Iya, dan sangatlah wajar. Sebagaimana Rasulullah menangis ketika melihat jasad pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Namun tidak pernah ada ajaran memperingati hari berkabung kematian paman Rasulullah. Dan muslim mana yang tidak sedih mendengar tragedi syahidnya Imam Husain. Tapi Sayyidah Aisyah juga mukul pipinya ketika wafatnya Rasulullah. Ya, benar. Tapi baca hadisnya yang lengkap. Rasulullah wafat ketika ia berada di antara dada dan leherku di waktu giliranku, sehingga aku tidak mendolimi seorang pun di dalamnya. Dan termasuk kebodohanku dan juga karena kemudaan umurku, ketika Rasulullah wafat di pangkuanku, lalu aku meletakkan kepala beliau di atas bantal dan berdiri memukul dada bersama para wanita serta menampar wajahku. Nah, Sayyidah Aisyah aja mengakui perilaku itu sebuah kesalahan yang gak mungkin dijadikan contoh, apalagi hujah sebagai agenda rutinan tiap tahun. Nggak ada yang nggak sedih mengingat peristiwa tersebut. Orang ini dan para pendukungnya merasa keberatan ketika terdapat kelompok yang menjadikan hari terbunuhnya Al-Husain sebagai hari berkabung. Terlebih dahulu kami ajarkan orang ini dan para pendukungnya tentang definisi sunnah, yaitu perbuatan dan perkataan serta takrir yang datang dari Rasulullah merupakan sunnah. Sehingga jika terdapat suatu perbuatan yang beliau sallallahu alaihi wa alihi lakukan, walau hanya sekali, maka umat ini dapat terus mengamalkannya. Karena itu merupakan sunnah. Mari kita lihat salah satu contoh perbuatan Nabi yang pastinya orang ini dan para pendukungnya tidak pernah melakukannya. Dalam kitab Ithaful Khira Al-Mihrah, karya Al-Busiri, salah satu ulama ahlus sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, jilid 9 yang diterbitkan oleh Maktabah Ar-Rushd, Riyadh, cetakan pertama tahun 1998, pada halaman 319. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, sesungguhnya Nabi sedang tidur di rumahku. Kemudian Al-Husain datang, sementara aku duduk di depan pintu. Aku pun memegangnya karena takut dia masuk ke dalam dan membangunkan Rasulullah. Kemudian aku lalai sejenak, maka Al-Husain masuk perlahan-lahan. Lalu dia duduk di atas perut kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Di saat itu, aku mendengar Rasulullah meratap dan aku pun mendatanginya seraya aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui akan hal ini. Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, sesungguhnya telah datang kepadaku Jibril, sementara Al-Husain di atas perutku. Dan dia bertanya kepadaku, apakah engkau mencintainya? Aku menjawab, iya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya umatmu kelak akan membunuhnya. Maukah aku perlihatkan kepadamu tanah tempat di mana dia akan terbunuh? Aku menjawab, iya. Kemudian Jibril pun mengepakkan sayapnya dan memberikan kepadaku tanah ini. Ummu Salamah berkata, di tangan beliau terdapat tanah merah dan beliau pun menangis seraya bersabda, aduhai, siapakah setelahku yang berani membunuhmu? Al-Busiri berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid dengan sanad yang sahih. Kami tegaskan, sanad yang sahih. Jelas sekali dalam riwayat di atas bahwa Rasulullah bukan hanya sekedar menangis, namun meratapi Al-Husain sebelum kematiannya. Tidak cukup dengan itu, setelah beliau gugur, Rasulullah pun menampakkan kesedihannya di dalam mimpi salah seorang sahabat besar. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama ahlus sunnah, jilid 8, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1992, halaman 200. Dari Ibn Abbas, ia berkata, aku bermimpi melihat Nabi di tengah hari dengan raut muka muram dan berdebu. Kami tegaskan, berdebu. Bersamanya ada sebuah botol berisi darah. Aku pun kemudian bertanya, yaitu kepada Rasul, demi ayah ibuku ya Rasulullah, apa ini? Beliau sallallahu alaihi wa alihi menjawab, ini adalah darah Al-Husain dan sahabat-sahabatnya. Aku selalu memeganginya sampai hari ini. Ammar berkata, kami hitung hari itu dan ternyata kami dapati hari itu Al-Husain telah terbunuh. Ibn Katsir berkata, sanad hadisnya kuat. Kami tegaskan, sanad hadisnya kuat. Dari Salma, ia berkata, aku masuk ke rumah Ummu Salamah. Saat itu ia sedang menangis. Kemudian aku bertanya kepadanya, apa yang membuat Anda menangis? Ia menjawab, aku bermimpi melihat Rasulullah sedangkan di atas kepala dan janggutnya penuh dengan tanah. Kami tegaskan, penuh dengan tanah. Aku pun bertanya kepada Nabi, ada apa ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, baru saja aku menyaksikan, yaitu peristiwa pembunuhan Al-Husain.
Bukankah di saat kita bersedih pada hari terbunuhnya Al-Husain merupakan sunnah yang datang dari Rasulullah? Kami sayangkan orang ini dan para pendukungnya tidak mengetahui referensi-referensi dari kitabnya sendiri. Adapun masalah memukul dada, itu merupakan bentuk ekspresi akan kesedihan terhadap manusia yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kenapa harus dipermasalahkan? Kami akan ajarkan lagi orang ini dan para pendukungnya bagaimana sikap Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi, di saat mendengar berita terbunuhnya Al-Husain. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1992, halaman 201. Dari Syahar bin Hausyab yang berkata, kami berada di sekitar kediaman Ummu Salamah, istri Nabi. Maka kami mendengar suara jeritan yang berasal dari kediaman Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah berkata, Al-Husain telah terbunuh. Kemudian dia berkata lagi, sungguh mereka telah melakukannya. Semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka atau rumah-rumah mereka, yaitu para pembunuh Al-Husain, dengan api. Kemudian Ummu Salamah jatuh pingsan. Kami tegaskan, Ummu Salamah jatuh pingsan, dan kami pun bangun. Apakah orang ini dan para pendukungnya berani mengkritisi Ummul Mukminin di dalam menyikapi terbunuhnya Al-Husain, yang mana beliau jatuh pingsan, sementara para pencinta Imam Husain hanya memukul dada? Sekarang kami akan menuntun orang ini dan para pendukungnya pelan-pelan menuju salah satu kitab rujukan Ahlus Sunnah tentang bagaimana manfaatnya menangisi Al-Husain. Dalam kitab Fadailus Sahabah karya Ahmad bin Hambal, jilid 2 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan pertama tahun 1983, halaman 675 sampai 676. Al-Qati'i berkata, telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Israel yang berkata, aku telah melihat di dalam kitab Ahmad bin Muhammad bin Hambal, yaitu Imam Hambali, dari tulisan tangannya sendiri. Telah mengabarkan kepada kami Aswad bin Amir, Abu Abdurrahman, telah mengabarkan kepada kami Rabi bin Munzir, dari ayahnya yang berkata, suatu ketika Husain bin Ali berkata, barang siapa yang menangisi kami, atau matanya meneteskan satu tetes air mata untuk kami, Allah akan menempatkannya di surga. Al-Muhakkik Wasiullah Abbas berkata, Ahmad bin Israel adalah guru Al-Qati'i. Saya tidak menemukan biografinya. Adapun perawi lainnya semuanya terpercaya. Sekarang mari kita lihat siapakah sosok Ahmad bin Israel yang biografinya tidak ditemukan oleh Muhakkik Wasiullah Abbas. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 15 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1983, halaman 502 sampai 503. Az-Zahabi berkata, An-Najjad adalah seorang imam, perawi hadis, kuat hafalannya, seorang fakih dan mufti, guru besar di negeri Irak, Abu Bakar bin Ahmad bin Salman bin Al-Hasan bin Israel, sampai kalimat telah meriwayatkan darinya Abu Bakar Al-Qati'i. Kami tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh muhakkik kitab, yaitu Wasiullah, yang mengatakan bahwa sosok Ahmad bin Israel tidak ditemukan. Namun kenyataannya jelas, sosok tersebut ada, dan sekaligus riwayat tersebut merupakan bukti kuat bahwa menangisi Al-Husain akan mendapat ganjaran, yang mana hal tersebut tercantum dalam kitab Fadailus Sahabah karya Imam Ahmad bin Hambal, salah satu pendiri mazhab Ahlus Sunnah. Dan lagi-lagi kami katakan, orang ini dan para pendukungnya tidak pernah membaca kitabnya sendiri. Dan perlu diketahui, dalam perihal mengenang serta memperingati sosok Al-Husain pada setiap tahunnya, itu merupakan bentuk cinta dan kesedihan kita terhadap beliau alaihissalam. Mengapa orang ini dan para pendukungnya mempermasalahkannya? Bukankah kita semua juga memperingati haul para habaib setiap tahunnya? Sementara orang ini dan para pendukungnya keberatan di saat membuat haul datuk para habaib, yaitu Al-Husain.